Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu memberikan tayangan-tayangan yang selalu penuh edukasi dan tentunya juga bisa menambah wawasan baru buat kita semua. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Dajjal. Sebagaimana kita umat Islam ini sering sekali mendengar ceramah dan juga kisah-kisah tentang Dajjal, yang mana kita juga sering melihat gambar yang berseliweran di media sosial tentang sosok yang bermata satu yang digambarkan sebagai Dajjal. Dan apakah benar begitu? Dajjal mempunyai mata satu yang berada di tengah-tengah, dan apakah Dajjal itu juga dari golongan jin atau dari golongan manusia? Dan baiklah, kita mulai pembahasan kali ini tentang siapa itu Dajjal dan dari golongan mana dan apa itu Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang akan muncul di akhir zaman dan merupakan salah satu tanda besar akan segera datangnya hari kiamat. Dajjal adalah manusia biasa yang dilahirkan sebagai layaknya manusia. Dia juga mempunyai orang tua dan bahkan dia juga mempunyai nama asli. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya sangat berbeda dari yang kita bayangkan. Sebenarnya di balik semua cerita menakutkan tentang Dajjal, ada kisah yang lebih menarik untuk diungkap. Siapa sebenarnya orang tua Dajjal itu? Dari mana asalnya, kapan dan di mana ia dilahirkan? Dan yang paling penting adalah apa yang membuat dia menjadi sosok Dajjal, makhluk yang harus dihindari oleh segenap umat manusia. Dajjal ini sebenarnya lah manusia, bukan jin ataupun makhluk mistis lainnya. Dia sama-sama diciptakan dari tanah, namun bedanya dengan kita adalah Dajjal mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ajalnya akan ditangguhkan sampai datangnya hari kiamat. Keluarga Dajjal termasuk kedua orang tuanya, kakek dan nenek moyangnya merupakan penyembah berhala. Mereka adalah keturunan dari suku Yahudi. Mereka dari desa kecil yang bernama Raplah. Mereka ini sebenarnya saudara sekandung, seibu dan sebapak, dan masa kecil mereka selalu bersama hidup di bawah langit biru Raplah, sehingga akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta di hati mereka. Dengan cinta yang mendalam, kemudian mereka pun memutuskan untuk menikah meskipun tanpa ikatan resmi. Dan mereka pun menyadari akan resiko yang bakalan dihadapi apabila pernikahan ini diketahui oleh warga sekitar. Dan memang benarlah demikian, seiring berjalannya waktu, warga desa Raplah mengetahui rahasia pernikahan mereka, sehingga tentu saja menimbulkan kehebohan dan ketidaksetujuan. Di dalam ketidaksenangan mereka, akhirnya warga Raplah memutuskan untuk mengusir pasangan tersebut tanpa ada kesempatan untuk menjelaskan ataupun membela diri, dan akhirnya mereka pun pergi tanpa tujuan dan hanya mengikuti arah gerakan kaki mereka. Perjalanan mereka membawa ke desa terpencil yang bernama Samirah atau Samaria, yang juga dikenal sebagai desa Samro yang terletak di kota pinggiran Palestina. Sang suami pun bekerja keras sebagai penjaga kandang ternak. Pekerjaannya beragam, memberi makanan ternak, membersihkan kandang, sedang sang istri menjalani perannya mengurus rumah tangga dan selalu siap menyediakan kebutuhan buat suaminya. Sementara itu di dalam buku-buku Ihzaru Al-Masih Ad-Dajjal disebutkan setelah 31 tahun menikah, akhirnya lahirlah Dajjal. Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan pada malam yang menakutkan diiringi hembusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung sapi itu memberitahukan kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Dan setan pun mengetahui suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Oleh karena itu, setan memperdaya berhala sapi itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban persembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia.
Dan akhirnya perempuan itu pun melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi kedua matanya cacat. Sejak lahir, bayi itu suka sekali tidur malam dan siang dan jarang sekali bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusu dan selalu tertidur, sehingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. Dan akhirnya 2 bulan kemudian ibunya pun meninggal dunia. Dajjal ini ketika lahir menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Ayah ibu Dajjal adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk patung sapi betina. Menurut Dr. Isado dalam bukunya Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal ini lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa. Ia menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Ayah Dajjal berpostur tinggi gemuk dan memiliki hidung seperti paruh burung, sedangkan ibunya berbadan gemuk. Kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Dajjal ini sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, tetapi sang ayahnya pun mengalaminya pula. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya adalah setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia merangkak ke arah patung sapi dan kemudian tidur di sisi patung itu. Keesokan harinya, sang ayah pun terbangun dan mendapati anaknya sedang tertidur di pangkuan patung Tuhannya. Ayahnya pun memanggil tetangganya dan berita itu pun segera tersebar luas. Penduduk sekitar datang berbondong-bondong untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota juga mendengar akan kabar itu dan berniat untuk memiliki anak itu yang dianggap bisa mendatangkan berkah. Maka diutuslah seorang mata-mata untuk membuat siasat, dan akhirnya dibawalah ayahnya Dajjal ini untuk dihadapkan kepada hakim kota. Dan ayahnya Dajjal ini dipaksa untuk mengakui bahwa semua ini hanyalah rekayasa dari ayah Dajjal, bahwa dirinya lah yang mengangkat anaknya ini dan menaruhnya ke dalam pangkuan patung Tuhannya. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, maka ia dipenjara dan disiksa, sementara Dajjal diambil dan dirawat oleh hakim kota itu di dalam istana. Dalam menghadapi siksaan itu, ternyata ayah Dajjal tidak kuat menahannya, sehingga ia mengakui kebohongan itu. Dan setelah ayah Dajjal itu mengakui, maka ia pun diusir dan tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Di dalam keterasingan itulah akhirnya ayah Dajjal itu meninggal dunia. Sedangkan Dajjal sendiri, setelah ia berada di istana selama 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah SWT memusnahkan negeri ini dikarenakan perbuatan penduduknya yang menyembah berhala dan melakukan kemaksiatan yang melampaui batas. Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah laut luas yang disebut Laut Yaman, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan yang berbulu lebat dan tebal. Dan hewan inilah yang menjaga Dajjal selama Dajjal berada dan mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasa, yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil bagikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Pada suatu hari, ketika usia Dajjal genap 7 tahun, ia terbangun dari tidurnya
dan ia berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya selama ini. Di luar gua, dia mendapati binatang yang selama ini menjaga dan merawatnya. Meskipun awalnya dia takut dengan binatang tersebut, tetapi lama-kelamaan Dajjal kecil mulai merasa nyaman dengan binatang itu. Maka dengan suara lembut, Al-Jassasah mengatakan kepada Dajjal bahwa ia adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apabila Dajjal kecil ini mengikuti jalan yang ditempuh oleh malaikat Jibril dan para nabi alaihissalam, maka ia akan tumbuh menjadi manusia yang mulia dan kelak akan menjadi seorang pemimpin yang mulia di dunia ini. Namun jika Dajjal kecil ini memilih untuk mengikuti jalan yang ditempuh iblis, maka ia akan menjadi seorang yang durhaka. Sorry, it's DJ. Namun ketika Al-Jassasah mendapati Dajjal kecil itu yang dikenal dengan nama Samiri terlihat ragu-ragu, maka ia pun mengajak Samiri ke suatu tempat yang dirahasiakannya. Mereka tiba di suatu tempat yang mana tempat itu dipenuhi oleh lempengan-lempengan yang ditulis oleh malaikat Jibril alaihissalam yang berguna untuk panduan hidup bagi Samiri agar Samiri senantiasa berada di jalan yang benar. Dan apabila Samiri melenceng dari panduan yang tertulis di lempengan-lempengan itu, maka ia akan mendapatkan bencana dan kutukan dari makhluk di seluruh bumi ini. Lempengan-lempengan batu itu berisi pesan-pesan penting tentang prinsip ketauhidan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang harus disembah. Samiri diingatkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Demikianlah Al-Jassasah memberitahukannya. Di sudut-sudut lempengan itu terdapat jejak-jejak berupa zat misterius yang berasal dari pena malaikat Jibril alaihissalam, alat tulis yang disucikan dan dibawanya dari surga. Dengan tangan mungilnya, Samiri menggenggam erat zat itu dan mendekapnya. Kemudian ia merasakan keajaiban yang tak terlukiskan. Zat itu mampu menghidupkan kembali makhluk yang telah mati meski hanya untuk sesaat saja. Zat inilah yang nantinya akan digunakan Dajjal untuk membangkitkan orang yang sudah mati, menciptakan ilusi kehidupan yang palsu dan menyesatkan manusia. Al-Jassasah selalu dengan penuh kesabaran mengajarkan kepada Samiri tentang tata cara beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong dan membujuknya untuk selalu taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Samiri kecil selalu memberontak dan menolaknya dengan enggan. Dan kejadian itu berlangsung hingga Samiri pun beranjak dewasa. Namun di balik sifat pemberontaknya ini, dia ternyata tertarik mempelajari ilmu pengetahuan yang selalu diajarkan dengan sabar oleh Al-Jassasah, sehingga ia mampu menyerap semua pengetahuan itu. Suatu ketika Samiri mengajukan pertanyaan kepada Al-Jassasah dengan memaki, "Siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Dan kenapa aku tidak pernah melihatnya?" Dengan suara gemetar Al-Jassasah menjawab, "Aku adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang mengguncang langit. Maka sekarang dengarkanlah. Kamu mempunyai dua pilihan. Jika kamu mengatakan dan menyatakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata-katamu akan diampuni. Namun jika engkau menolak, tinggalkanlah pulau ini dan lihatlah dunia luar, agar engkau mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu memilih pergi, kamu akan kembali ke sini suatu saat nanti." Gimana teman-teman, pendapat kalian tentang Samiri ini? Sudah dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dikasih pengetahuan yang luar biasa, kecerdasan, tapi ternyata sifat dasar daripada manusia ini memang serakah. Dia pengen sesuatu yang lebih, pengen sesuatu yang baru lagi. Dan gimana kisah selanjutnya? Marilah kita simak lagi. Dan Samiri pun ternyata memilih untuk pergi. Ia bekerja keras untuk membuat perahunya.
Dan setelah selesai, ia pun mulai melakukan perjalanannya yang panjang. Rasa ingin tahu yang besar, Samiri berpetualang singgah di berbagai tempat. Dan dengan kecerdasannya, Samiri akhirnya dia pun mampu menjadi sosok yang kaya raya di dalam pengembarannya itu. Hari berganti hari dan tahun pun berganti tahun. Dan anehnya, sosok Samiri ini dari penampilannya tidak berubah seperti ketika dia meninggalkan pulau itu, seolah-olah waktu tidak berdaya mempengaruhi dirinya. Dengan kemampuan yang luar biasa, Samiri mampu memecahkan berbagai masalah yang rumit dan dengan mudah memberi solusi-solusi bagi orang-orang dan warga setempat. Dia menjadi pusat perhatian dan kekaguman bagi banyak orang. Setiap orang yang berinteraksi dengannya selalu terkesan dan selalu terkesima. Setelah sekian lama Samiri berpetualang, akhirnya dia pun rindu dengan pulau tempat dia tinggal dan Samiri pun memutuskan untuk kembali. Setelah melewati perjalanan yang panjang, maka Samiri pun sampai di pulau itu dan dilihatnya Al-Jasasa hanya terdiam saja memperhatikan kedatangannya. Sedangkan Samiri di dalam pikirannya ia akan mengambil bahan-bahan ajaib yang ditinggalkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, mengumpulkan semua yang dibutuhkan dan akan dibawanya untuk melanjutkan petualangannya. Dan dia pun melanjutkan petualangannya kembali dan tujuannya adalah Palestina. Ketika itu Samiri sudah berusia 100 tahun, namun waktu telah berlalu begitu lama, Samiri tidak merasakan perubahan dalam fisiknya. Waktu seakan berhenti bagi Samiri. Dia mulai menyadari bahwa dirinya tidak terkait oleh hukum alam. Dia pun menyadari betapa kecerdasan dan kemampuannya yang luar biasa di atas semua manusia pada umumnya, sehingga dia merasa dengan superioritasnya ini, intelektualnya yang layak dianggap sebagai Tuhan. Dia menganggap dirinya sudah pantas menjadi Tuhan. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Samiri pernah menjadi asisten Nabi Musa alaihissalam. Samiri ini dijadikan oleh Nabi Musa sebagai perawat hewan ternak dan membersihkan kandang ternak. Dan Samiri ini memanglah sangat licik. Dia sering menguping pembicaraan rahasia antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun alaihissalam. Bahkan Samiri mengintip pembicaraan antara Nabi Musa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan lebih fatalnya lagi, Samiri mencuri pasir yang terinjak oleh kaki malaikat Jibril alaihissalam. Kejadian ini terjadi ketika mukjizat besar terbelahnya Laut Merah. Ketika itu kaum Bani Israel sedang melintas laut yang terbelah itu untuk menuju tanah yang dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis. Di belakang sana terlihat Fir'aun dan bala tentaranya yang sedang mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dengan diiring oleh malaikat Jibril alaihissalam yang menunggang kuda. Dikisahkan, Samiri ini melihat bekas pijakan kaki malaikat Jibril yang melintas Laut Merah itu berubah menjadi tanaman yang hijau. Maka Samiri pun mengambil tanah bekas pijakan malaikat Jibril alaihissalam itu. Kemudian Samiri pun menyimpannya karena pasir ini dipercaya memiliki kekuatan gaib yang nantinya akan digunakan Samiri untuk menjalankan rencana-rencananya di kemudian hari nanti. Dan menurut beberapa riwayat menerangkan bahwa hanya Samirilah yang mampu melihat malaikat Jibril alaihissalam, dan memanglah Samiri yang pernah dirawat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tanah yang diambil oleh Samiri dari pijakan kaki malaikat Jibril alaihissalam ini nantinya akan dibuat untuk menghidupkan patung sapi yang disembah oleh kaum Bani Israel ketika sedang ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menerima wahyu dari Allah SWT. Selama perjalanan yang panjang, Samiri berkeliling menjelajahi berbagai tempat, mulai dari masa kejayaan dari Nabi Daud alaihissalam sampai pada Nabi Isa alaihissalam. Meskipun Samiri telah melalui ratusan bahkan ribuan generasi manusia, fisik Samiri tetap tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan sedikit pun. Dan bahkan setelah berkelana berbagai tempat, akhirnya Samiri pun
pulang ke pulau di mana ia pernah diasuh oleh Al-Jassasah dan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika sampai Samiri di pulau itu, ia pun berjalan menuju goa tempat ia diasuh dulu. Ketika itu Al-Jassasah ternyata tidak sendirian. Dia datang bersama 20 makhluk bertubuh tinggi menjulang melebihi pepohonan yang ada di pulau itu. Wajah mereka bersinar seperti matahari, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada tangan mereka terdapat rantai besi yang tampak jelas bukan buatan manusia. Samiri yang pada saat itu diliputi ketakutan yang sangat luar biasa bertanya kepada Al-Jassasah, "Siapakah mereka ini dan kenapa mereka bisa sampai di sini?" Dan Al-Jassasah menjawab dengan suara yang berat, "Wahai orang yang bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang telah diberikan kepadamu, dan kini tidak tersisa lagi bagimu kecuali janji yang terakhir, yaitu janji yang ditulis oleh malaikat Jibril yang tertulis pada batu ketujuh untuk Samiri. Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang telah dibawa kepadamu oleh seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW yang akan datang pada akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah SWT akan mempermudah untukmu mengimami penutup para nabi itu yang bernama Muhammad SAW. Ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Ia akan berhijrah ke tempat-tempat yang ditumbuhi pepohonan kurma yang mempunyai banyak mata air. Namun jika engkau mendustakan Nabi Muhammad SAW, maka Allah SWT akan menutup pintu hatimu dengan selubung hitam yang akan condong hanya kepada kejelekan. Akalmu hanya akan melihat dirimu sendiri seperti iblis yang terkutuk, dan engkau akan menjadi temannya dan tidak mempercayai akan adanya Allah SWT dan para malaikatnya serta para rasulnya. Engkau akan dimasukkan ke dalam penjara yang lamanya 1000 tahun. Engkau akan dibebaskan ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat. Samiri pun tersadar dari pingsannya dan ia mendapati dirinya telah berada di dalam goa dan Al-Jassasah sedang berada di hadapannya. Samiri juga terkejut melihat bahwa kedua tangannya dan kakinya telah terbelenggu dengan rantai yang sangat panjang, sehingga memberi kebebasan baginya untuk bergerak, duduk, berdiri, dan berjalan, tetapi tetap dalam keterbatasan yang ketat. Al-Jassasah selalu mengurus Samiri, memastikan kebersihannya dan segala keperluannya. Sorry ass DJ. Kemudian Al-Jassasah berkata dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, "Engkau adalah manusia akhir zaman, raja segala kejahatan. Di masa depan engkau akan dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Allah SWT telah menganugerahkan kekuatan dan kecerdasan yang tiada tandingannya, memberi kebebasan dalam memilih jalan hidupmu. Namun inilah jalan yang engkau pilih. Sekarang engkau berada di zaman penutup para nabi. Kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, ia telah lahir beberapa waktu yang lalu ketika engkau berada di tengah lautan. Engkau kini berada di ujung akhir zaman, dan janji Allah SWT telah datang tepat pada masanya. Engkau tidak akan lepas dari rantai yang membelenggumu kecuali setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda keluarmu sebagai orang yang sombong di dunia ini adalah keringnya pohon-pohon kurma di Baisan, berkurangnya danau Tabari atau Tiberias, keringnya mata air Zuhor, dan banyak malapetaka gempa bumi yang dahsyat sebelum keluarnya musuh-musuhmu yang akan memarahimu dan memerangimu." Dengan rasa tidak percaya, Samiri berusaha melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya dan berkata, "Bagaimana aku bisa mempercayaimu bahwasanya perkataanmu itu benar? Sungguh aku ingin keluar dari tempat ini untuk memerintah dunia. Dunia ini tidak ada rajanya kecuali aku, sedangkan engkau terus-menerus menghalangi aku. Aku adalah manusia yang paling tua di dunia ini, karena waktu tidak berpengaruh terhadapku. Dunia di sekitarku telah berubah, tetapi aku tidak berubah, tidak pernah tua, tidak pernah beruban."
Al-Jassasah menjawab, bersabar atau tidak, janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Engkau akan dilaknat, diusir, dilemparkan bersama iblis ke neraka sebagai makhluk terkutuk, sebagaimana yang telah diingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini berasal dari kisah Israiliyat, di mana terdapat banyak variasi cerita yang berbeda mengenai asal-usul Dajjal. Keanekaragaman narasi ini mencerminkan betapa luasnya spektrum pemahaman dan interpretasi dalam literatur tersebut. Namun perlu diingat bahwa kisah Israiliyat tidak wajib dipercaya sepenuhnya, namun juga tidak harus ditolak mentah-mentah. Dengan demikian, kita diperbolehkan untuk menceritakannya tanpa mengakui kebenarannya sepenuhnya. Demikianlah teman-teman, telah kita bahas tentang Dajjal dan juga kedua orang tuanya, dan kita senantiasa berdoa agar bisa terselamatkan dari fitnah-fitnah Dajjal ataupun pengikut-pengikut Dajjal, yang mana sekarang ini pengikutnya sudah bertebaran di muka bumi ini. Dajjal belum sepenuhnya terlepas dari belenggu, tetapi sifat-sifat yang dimiliki Dajjal sudah tampak di sekitar kita. Sifat serakah, munafik, sombong, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan akhirnya pembahasan ini kita tutup sampai di sini saja teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Apabila ada kejanggalan dalam saya bernarasi, silahkan komen di bawah teman-teman. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.